Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam jumpa kembali dalam program Sapaan Inspiratif Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian senantiasa dalam keadaan yang sehat dan baik. Saya akan mengajak kita semua pada pagi hari ini, kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan, tentunya melalui suara Tuhan yang berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang akan kita maknai pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu indah yang Tuhan beri. Berjumpa denganmu melalui Sapaan Inspiratif hari ini dan merenungkan firman-Mu. Berkati sertai kami oleh Roh Kudus-Mu di perenungan ini, supaya kami kuat dan bertumbuh di dalam kebenaran yang sejati. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Luar biasa firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh karena itu, melalui tema menjaga kekudusan, kita akan mengerti apa maksud firman Tuhan ini kepada kita pada saat ini. Menjaga kekudusan. Setiap orang Kristen percaya bahwa dirinya adalah orang-orang pilihan dan terpanggil untuk menyatakan Injil Kristus di tengah-tengah dunia yang telah rusak karena dosa ini. Karena itu, surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16 ini mengingatkan kita bahwa Allah memanggil orang Kristen untuk hidup benar dan kudus. Seperti Kristus, orang Kristen pun harus hidup menuruti kehendak Allah. Mereka tidak boleh lagi berbuat seperti ketika mereka belum menjadi Kristen. Orang Kristen harus berusaha berbuat seperti Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa? Karena kita ini sudah menjadi milik Allah yang kudus, milik Kristus. Ingat, saudara, orang Kristen itu, apa yang dia buat, apa yang dia pikirkan, itu selalu dikaitkan dengan hidup kekal di masa akan datang. Itu selalu kita kaitkan dengan karya keselamatan yang sudah Kristus anugerahkan bagi hidup kita, dan akan menjadi sempurna ketika Kristus datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka pertanyaan sekarang yang mesti kita jawab di tengah situasi hidup seperti saat, bagaimana kita mewujudkan panggilan Kristus itu untuk hidup benar dan kudus? Apa yang perlu kita siapkan? Lihat ayat 13. Pertama Petrus berkata, persiapkanlah akal budimu. Apa artinya ini? Saudara, akal budi di sini bukan hanya bicara soal pikiran, melainkan juga perasaan. Jadi dengan demikian Petrus mengingatkan
untuk dalam kondisi kita seperti sekarang ini, kita harus mempersiapkan pikiran tetapi juga perasaan kita untuk bekerja. Saudara, pikiran kita selalu mempengaruhi perasaan kita. Karena itu kalau pikiranmu selalu ketakutan, cemas, khawatir, maka perasaanmu akan selalu tidak nyaman. Jadi, walaupun kamu sebenarnya sehat, tapi kalau pikiranmu selalu engkau isi dengan saya sakit, maka perasaanmu akan membawa engkau seperti orang yang betul-betul sakit, padahal engkau tidak sakit. Karena itu, isi pikiranmu dengan pikiran bukan hanya sekedar positif, tapi juga pikiran yang benar. Karena banyak pikiran positif, tapi belum tentu benar. Tapi pikiran benar melampaui pikiran positif. Misalnya, saya isi pikiranku dengan mengatakan, saya pasti tidak akan terpapar COVID-19 karena saya beriman. Karena itu walaupun saya kumpul-kumpul, pasti Tuhan lindungi. Itu pikiran positif, tapi tidak benar. Yang benar, kita imani Tuhan pasti lindungi kita dari COVID-19. Karena itu kita harus berusaha untuk mengikuti anjuran pemerintah. Kita siapkan diri kita menyambut setiap ada lagi instruksi-instruksi agar mata rantai penyebaran COVID-19 ini berhenti. Dan kita sambut itu dengan penuh syukur dan sukacita. Bahwa setelah ini semua kita akan perlahan-lahan melihat kemenangan atas COVID-19 ini mulai nampak dan nyata. Hingga pada akhirnya kita terbebas dari wabah COVID-19 ini. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Hal yang kedua, Petrus ingatkan untuk waspadalah. Kalimat ini menunjuk pada maksud agar setiap orang Kristen itu selalu bersikap sadar dan waspada. Waktu berbicara dan bertingkah laku, jangan seperti orang mabuk. Atau dengan kata lain, kita diajak untuk menahan diri, diajak untuk menguasai diri. Jangan membiarkan diri berjalan-jalan kian kemari tanpa arah yang benar. Dalam kondisi seperti ini, banyak sekali orang sepertinya lalu tampil menjadi ahli COVID-19. Kita asal ngomong, kita asal bicara, jika kita tidak mau tunduk belajar mendengar apa kata ahli. Bahkan kita terlalu mudah atau cepat men-share tulisan-tulisan tentang COVID-19 yang belum tentu pasti kebenarannya. Bahkan banyak orang yang bebal hatinya untuk tidak menuruti anjuran pemerintah. Di tengah situasi seperti ini yang perlu kita lakukan, terus mendukung dalam doa, mendengar dan melakukan anjuran pemerintah dan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kemanusiaan. Selain itu, di tengah kesulitan dalam usaha, dalam hidup rumah tangga, bahkan dalam perjuangan pendidikan kita sebagai anak-anak muda, berhati-hatilah. Jangan sampai bicara kita, sikap kita dinilai oleh orang lain seperti orang yang sedang mabuk. Ini tentu merendahkan kualitas diri kita. Jangan sikap kita, cara bicara kita dinilai Tuhan seperti orang yang tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena itu, waspadailah perkataanmu dan sikapmu. Termasuk waspadailah jari-jarimu untuk tidak terlalu cepat men-share sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat bagi orang yang akan menerimanya. Hal yang ketiga atau terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, Petrus katakan, letakkan pengharapanmu seluruhnya. Nah, perlu dicatat di sini, ketika Petrus menyatakan letakkan pengharapanmu seluruhnya, bukan berarti umat Tuhan yang sedang menderita saat itu tidak berharap kepada Kristus. Bukan. Mereka sejak awal penganiayaan sudah berharap kepada Tuhan, dan Petrus mengajak umat untuk kalaupun penganiayaan itu makin keras dilakukan terhadap dirimu, kasih karunia Allah dianugerahkan kepadamu. Ayat ini lanjutkan dengan kata kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Jadi artinya kalau engkau sudah berharap, teruslah berharap kepada kasih karunia Allah yang sudah Allah berikan kepadamu.
Sekalipun kondisi hidupmu makin pahit, makin berat, makin menggelisahkan, makin menyulitkan, bahkan mungkin sudah tanpa harapan, berharaplah bahwa dalam kondisi seperti itu Allah menyelamatkan, Allah akan berbaik hati. Jadi saudara, kita sejak awal hidup menjadi Kristen, kita sejak awal berumah tangga, kita sejak awal membangun usaha, kita sejak awal dianugerahi anak, kita sejak awal meniti karir, kita sejak awal menjalani proses pendidikan, bahkan kita sejak wabah COVID-19 ini menyerang dunia, bahkan bangsa dan negara kita sudah berharap pada kasih karunia Kristus. Dan kalau situasi hidup ini, situasi pekerjaanmu, usahamu, perjalanan pendidikan dan karir akan masa depanmu, makin engkau rasa begitu sulit, penuh tantangan, firman Tuhan ingatkan kita untuk tetaplah berharap bahwa di kesulitan ini, sama seperti pengalaman-pengalaman hidup di masa lalu yang pahit, Tuhan pasti akan menyelamatkan, Tuhan pasti akan berbaik hati kepada kita. Terlebih ketika Kristus datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, Dia akan berbaik hati menyelamatkan kita semua memasuki rumah Bapa yang sudah dipersiapkannya kepada anak-anaknya, umatnya, saudaranya yang tetap berharap dalam hidup ini. Itulah yang mesti kita lakukan untuk tetap hidup benar dan kudus di depan Tuhan, terutama dalam menghadapi kesulitan, kepahitan, dan tantangan hidup ini. Tetaplah menjadi umat yang kudus dan hidup benar dengan mempersiapkan akal budi dalam arti pikiran dan perasaan di dalam Tuhan. Waspadalah dalam arti menahan diri, menguasai diri, atau tidak membiarkan diri kita berjalan-jalan ke sana kemari tanpa arah yang jelas. Dan letakkanlah pengharapanmu, tetaplah berharap pada kasih karunia Allah, sebab Dia pasti berbaik hati kepada kita, menyelamatkan kita di kesulitan, di pengalaman hidup yang pahit, bahkan di hidup yang sepertinya sudah tanpa harapan lagi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh dikuatkan oleh firman-Mu yang luar biasa menopang kami. Tuhan, kami akan terus menjaga kehidupan yang Tuhan karuniakan dengan senantiasa hidup benar dan kudus, tentunya semua di dalam tuntunan dan petunjuk Tuhan. Berkati perjalanan kehidupan seminggu ke depannya akan kami jalani, sekalipun umur pandemi ini masih menjadi pergumulan kami bersama, tapi kami yakin dan percaya di dalam tuntunan hikmat Tuhan, Engkau akan menguatkan kami menghadapi semuanya ini dengan baik. Berkati pelayanan Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, Tuhan terus menopang, menyertai, sehingga melalui pelayanan BPK Klasis Pulau Jawa, pertumbuhan iman seluruh umat-Mu yang ada di Klasis Pulau Jawa semakin kokoh dan teguh dan berbuah lebat di tengah-tengah dunia ini. Inilah ungkapan syukur kami di pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah atau sapaan inspiratif kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita beraktivitas. Salam.